ini cuma tes ya.
sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku.
kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku.
di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa. Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku takut akan hari esok tiba. Tak akan aku bimbang akan janji setiamu. Tak akan lagi aku cemas, tak akan lagi aku ragu, karena ku percaya waktumu itu pasti yang terbaik. Tak akan aku takut. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Katakan Shalom, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita hari ini. Sebentar kita akan bersama-sama juga masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh kita raih berkat kuasa dari tubuh dan darah Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. 1 jam ke depan, mari kita pusatkan pikiran dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Hingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, tanpa kurang satu apapun. Sungguh kami menyadari karena ini anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari karena Tuhan begitu baik di dalam setiap hidup kami. Begitu pagi hari ini Tuhan, kami mengingat segala kebaikan dan penyertaan dalam hidup kami. Pagi hari ini juga kami datang membawa persembahan kami, penyembahan kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita di dalam hidup kami. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa, karena kami menyembah Tuhan ajaib dan berkuasa di atas segala-galanya. Bapak terima kasih, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau di tempat ini, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan hadir di bait suci, Tuhan ada di tata. Kami bawa hormat pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran, ku dengar suara berseru Tuhan, anak domba
yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Mari bersama dari awal nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan Tuhan, Tuhan hadir di suci. Tuhan ada di tengah-tengah. Kami bawa korban, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran, sungguh Kau hadir Tuhan. Ku dengar suara domba, anak domba yang dikorbankan. Kau layak Tuhan, layak untuk terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Mari bersama dengan pujian. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tanahnya. Mari bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Haleluya. Dengar suara bergema, anak domba yang dikorbankan. Sungguh Kau layak Tuhan, layak
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk mengenal sekali lagi Yesus. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah hadapan-Mu, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menjadi doa kami hari ini. Haleluya. Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, haleluya, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk bersama Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk biarlah dalam hidup kami Tuhan, dan melalui kehidupan ini kami boleh selalu menyenangkan dan menyenangkan hati. Terima kasih
untuk semua yang baik yang kami boleh alami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh memandang kepadamu dan kami boleh melihat bagaimana kebaikan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan, supaya lewat firman yang kami dengar, yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami ke dalam kebenaran-kebenaran, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini senang boleh melihat Bapak Ibu, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Itu doa kita bersama, semoga kita tetap sehat, ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana roh kita harus terus menerus diperbaharui, dan hari ini kita akan lanjutkan bagaimana jiwa kita pun harus terus menerus diperbaharui. Nah saudara, kalau kita tidak mengalami pembaharuan saudaraku, maka kita akan ketinggalan dalam banyak hal. Kalau kita tidak terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini, sama seperti kalau saudara punya komputer, laptop, kalau tidak diupdate terus, kalau tidak terus diperbaharui, maka suatu saat dia tidak akan mampu lagi untuk dipakai. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi mengikuti apa yang sedang perkembangan-perkembangan yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekarang di media sosial ada banyak peluang, dan tentu harapan kita Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita bisa main game, kemudian bukan hanya sekedar bisa bersosialisasi di medsos ini, tapi sebetulnya ini juga peluang bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang baru. Ya. Nah tentu kita perlu pilah-pilah, kita perlu pilih mana yang bisa membangun kita, mana yang tidak. Nah hari ini saudara kita akan lanjutkan, kita akan buka dari Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-41 dan 42. Kita baca ayat ini, Yohanes pasal yang pertama ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dan 42. Dan ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah saudara, saya sudah terangkan minggu lalu bagaimana Simon itu artinya batu kecil. Tapi Tuhan pada waktu memanggil Simon ini, dia berkata kepada Simon bahwa engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus, artinya rock atau batu karang, Petra. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya Simon menjadi Petrus? Nah ini perlu satu perjalanan waktu. Bagaimana Simon menjadi Petrus? Ya ini perlu pembaharuan. Setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia mengalami pembaharuan di dalam rohnya, dan kemudian saudara dilanjutkan dengan pembaharuan dalam jiwanya. Nah apa itu jiwa? Jiwa adalah bagian dari manusia yang sadar akan dirinya, atau kita sebut juga kepribadian. Jadi jiwa adalah bagian dari manusia yang sadar akan dirinya. Nah saudara, di dalam jiwa itu ada fungsinya masing-masing. Saudara, dan kita tahu bahwa dalam jiwa itu ada akal atau pikiran. Gunanya atau fungsinya adalah untuk berpikir. Ya, pikiran gunanya untuk berpikir.
Kemudian ada emosi. Emosi itu gunanya adalah untuk merasakan rasa lapar, ya kan, ada emosi ingin makan, ya. Jadi emosi itu ada dalam diri semua kita. Jadi jangan, kadang-kadang kan hanya orang berkata, oh ini emosian orangnya, sebetulnya bukan sekedar emosian itu ya saudaraku, tapi emosi itu ada dalam diri semua manusia. Nah, emosi itu gunanya, fungsinya adalah untuk merasakan, ya, rasa marah, rasa kecewa, rasa haus, rasa lapar, itu semua ada di emosi. Dan kemudian ada bagian dari jiwa lagi itu kehendak. Kehendak itu untuk menginginkan atau memutuskan, itu ada di kehendak. Jadi itu ada dalam jiwa kita. Nah saudara, jadi dia ada di dalam kita. Nah setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka roh kita bertemu dengan roh Tuhan, manunggal, menjadi satu, dan roh Tuhan itu menguasai roh kita. Dan saudaraku, setelah kita diperbaharui di dalam roh, jiwa kita itu harus mengalami pembaharuan. Kenapa? Karena saudaraku, tanpa kita sadari, sedari kita dalam kandungan ibu kita, sampai kita lahir, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya ada banyak luka-luka yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, siapa yang tidak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah terluka dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Siapa yang tidak pernah mengalami perlakuan yang seperti ini? Semua kita pernah. Saudaraku, saya berulang kali katakan begini, kenapa anak sulung itu problem psikisnya lebih banyak dibanding anak kedua, anak ketiga? Karena begini saudaraku, begitu dua orang ini menikah, maka tahun-tahun awal 1, 2 tahun, 3 tahun itu kan masa-masa kritisnya orang menikah. Kenapa? Karena semua asli itu sedang terbuka, semua topeng sedang dibuka. Ya kayak orang buka bawang kan, selapis-selapis itu terbuka. Dan orang lihat dulu, kok begini? Kok tidak seindah warna aslinya? Dia tuh dulu begitu lembut, begitu sayang, tapi kok sekarang berubah? Dulu kesandung, aduh dek, hati-hati dek, langsung dipegang tangannya. Tapi begitu sudah menikah, saudaraku, matamu taruh di mana? Begitu sudah punya anak, dulu jalan gandengan mesra, tapi begitu sudah anak satu, bapak dengan gagah jalan di depan, istri ngurusin anak di belakang. Orang sudah mulai banyak perubahan. Siapa yang tidak terluka dengan diperlakukan begini? Semua orang mengalami masa-masa begitu. Dan begitu dia masa-masa sedang beradaptasi dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya, hamil, terjadi perubahan hormonal di dalam tubuhnya. Belum lagi yang wanita yang tiba-tiba dia mual terus, muntah terus, dan harus bed rest, dan ini membuat dia stres, tekanan. Nah, kalau dia tidak bisa mengontrol, dia sedang beradaptasi dengan pasangannya, tiba-tiba dia harus beradaptasi dengan tubuhnya, dan kemudian dia beradaptasi dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Dan ini bikin seleweng, saudara. Meskipun saya tidak pernah hamil, ya, tapi kan kenyataannya dalam secara ilmiahnya, ini kan bikin seleweng ibu. 40% sampai 50% anak yang dilahirkan itu sebagian besar, saudaraku, itu faktornya adalah di masa kehamilan itu. Nah, sudah bisa bayangkan, nah kan begitu anak kedua, orang tua sudah punya pengalaman. Oh, kalau begini, ini begini. Anak pertama kan begitu nangis itu bingung kan,
Begitu dia mengalami sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan oh kalau gini nangisnya sakit perut nih. Oh kalau gini nangisnya lapar nih. Terus tahu begitu dia punya anak kedua, anak ketiga, dia sudah punya pengalaman dari anak pertama. Makanya kemungkinan besar anak pertama problem psikisnya selalu lebih banyak. Ya, terlukanya lebih banyak dibanding anak kedua. Ditambah lagi kita orang timur, saudaraku, kita orang timur. Ya kan, anak sulung itu adalah anak yang paling sangat nanti akan diharapkan jadi pengganti bapaknya, apalagi anak sulung laki-laki. Kan sudah ada, nanti kalau bapak tidak ada, kalau papa tidak ada, kamu yang ganti. Kan begitu, urus adik-adikmu, jaga mereka. Kalau yang anak kedua, ketiga, keempat, kan terima bersih, betul kan? Begitu papa mama pergi, kemudian pulang ke rumah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada kapal pecah di rumah ini, semua berantakan, siapa yang dimarahi? Yang paling besar apa yang anak bungsu? Meskipun yang bikin berantakan anak bungsu, yang disalahin siapa? Pasti anak sulung. Kamu tidak bisa ngurus adekmu, kamu tidak bisa. Beban itu diberikan. Anak orang ini kan rasa bingung, saudaraku, lo tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba disalah-salahin. Besok begitu dia tidak mau disalahin, apa yang dia lakukan? Dikerjain adik-adiknya. Kamu harus nurut, kamu harus nurut, kamu nurut. Dia tidak mau dimarahin. Nah saudaraku, luka ini kan banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi kita di sekolah. Saudaraku, orang tua kalau mau kasih nama anak, hati-hati, jangan asal saudara enak bagus nih namanya, tapi hati-hati saudara. Betapa banyak anak-anak yang dibully di sekolah, kenapa? Karena namanya yang aneh-aneh. Dia kan dibully sama kawan-kawannya, kenapa? Karena menurut kawan-kawannya nama itu aneh. Ya, dieja sulit. Ya kan, dibaca juga sulit, jadi aneh, dan itu jadi bahan bulian dari kawan-kawannya. Jadi ini bikin anak itu terluka. Dia tidak berani protes, tidak mungkin ganti nama. Ya kan, tidak mungkin ganti nama. Tapi itu kan kenyataan. Nah, begitu banyak luka yang bisa mungkin terjadi di sekitar kita. Semakin kita dalam kandungan sampai kita besar, sampai sekarang ini. Ya kan, kita menikah, kita berteman, kita berdagang, berusaha, kita bekerja. Ada banyak luka. Nah ini saudara, kalau jiwa kita ini, kalau akal, pikiran, emosi, kehendak tadi tidak terus diperbaharui, ya habis sudah kita, saudara. Nah jadi ini makanya jiwa kita ini perlu terus diperbaharui, harus terus mengalami pembaharuan. Karena ini alami, semua orang mengalami. Jadi sudah jangan rasa sedih. Kenapa? Karena semua orang di dunia mengalami. Kita pikir tinggal di Amerika enak, belum tentu saudara, belum tentu enak. Ya, Tuhan paling tahu lah saudara itu paling nyaman saudara tinggal di mana, di kota mana. Makanya tuh saudara, Tuhan izinkan kita hidup ini tinggal di mana, dari suku mana. Sudah itulah yang terbaik untuk kita. Itulah untuk yang terbaik. Bukan berarti saudara tidak boleh pindah kota ya. Tapi paling tidak untuk saat ini kita ada di tempat ini, sudah enjoy aja. Nah saudara, belum lagi kita diperlakukan dari suku-suku tertentu. Kadang-kadang kan kita ini diperlakukan tidak adil. Sudah sukunya Chinese, Kristen lagi. Nah, ini kan double sebenarnya. Diperlakukan tidak adil. Masuk pegawai negeri sulit, jadi polisi sulit, jadi tentara sulit. Jadi kemana lagi? Ya kadang-kadang pilihan itu tidak banyak. Dagang, begitu dagang sulit juga. Kenapa? Karena birokrasinya begini-begini. Kadang-kadang kita terluka dengan apa yang orang lain perlakukan kita. Kita terluka dengan keadaan sekitar kita. Makanya kita harus terus mengalami pembaharuan. Harus mengalami pembaharuan. Nah saudara, kepribadian ini
kepribadian ini adalah kepribadiannya. Ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Jadi kepribadian ini adalah ciri-ciri yang menonjol pada seseorang. Kemudian atau juga keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Saudara, jadi ciri-ciri yang menonjol pada seseorang. Nah, kita ini kan punya ciri yang berbeda. Ya, saudara, kita punya ciri yang berbeda. Ada orang yang orientasinya itu adalah ke orang. Jadi kalau ada orang yang orientasinya itu bukan ke orang, dia ke kerjanya, ke tugasnya. Jadi kalau dipaksa pun, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia orientasinya itu, kecenderungannya itu, kalau dia berinteraksi, dia bereaksi pertama kali, dia yang pikirkan itu orangnya. Nanti orangnya tersinggung nggak? Nanti gimana orangnya? Tapi kalau orang ada yang orientasinya bukan ke orang, yang penting, nggak penting, yang penting kamu kerjamu selesai, yang penting tugasmu kamu kerjakan, yang penting begini, dia tidak orientasinya itu ke orang. Nah, kalau ini tinggal bersama-sama tanpa pemahaman, saudaraku, coba saling mengerti. Kalau orang tua juga memaksakan anaknya harus begini tanpa peduli dengan keadaannya dia, anaknya jadi stres. Dan kalau sudah stres dia terluka. Nah, kalau sudah terluka, tidak dipulihkan, nanti dia akan punya kecenderungan lagi apa? Dia melukai. Nah, ini kayak lingkaran setan yang tidak habis-habisnya, tidak putus-putus. Ya, jadi saudara, masing-masing kita coba cek. Saudara, kecenderungannya, ada orang yang kecenderungannya itu dia ini gesit, apa-apa gesit, apa-apa lakukan praktis, dia bisa praktis. Tapi ada orang yang enggak, dia maunya itu teratur, biar lambat. Yang penting dia mulai dengan begini, 1, setelah 1, 2, lakukan ini 3. Ada orang kalau bisa langsung ke 3, kenapa harus lewati 2? Tapi ada orang yang enggak bisa, enggak boleh, harus ikut ini. Nah, saudara enggak juga bisa paksa orang lain harus seperti saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu memang begitu. Kepribadiannya dia begitu. Ada orang kepribadiannya yang memang rapi. Kalau rapi standar sih beda dengan orang ini. Dia punya standarnya itu berbeda. Bisa dilihat dari apa? Dari pakaian, cara dia berpakaian. Ya, kalau laki-laki biasanya bajunya garis-garis kotak-kotak, nggak lari dari itu. Baju polos jarang punya. Kenapa? Karena memang dia begitu. Sukanya begitu, ya. Dan ada orang yang memang rapi dalam bekerja. Ada orang yang memang dia punya kekhususan dalam hal itu. Jadi saudaraku, masing-masing kita harus memahami diri kita dan kemudian belajar memahami pasangan kita. Kalau kita memaksakan terus harus seperti ini tanpa mempertimbangkan diri orang itu, maka saudaraku akan berbenturan terus. Kalau saudara suami istri, orang itu suami istri, orang tua dan anak, ya itu ribut aja. Kenapa? Karena dipaksakan terus. Mau saya harus begini, harus begini, harus begini, tanpa mempertimbangkan sisi daripada pasangan kita. Ya, nah saudara, dalam hidup kita bersama-sama, kepribadian ini masing-masing. Andreas dengan Petrus itu kontras, saudara. Meskipun mereka kakak adik. Andreas ini orang yang teliti. Kenapa bisa saya katakan orang teliti? Di antara belasan ribu orang, dia bisa tahu ada seorang kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Kalau dia tidak teliti, mana mungkin dia tahu. Sementara yang lain sudah bingung. Tiba-tiba si Yudas yang orang akurat ini, dia itu. Wah, 3
saudara ini tidak cukup uang kas kita. Kenapa? Karena orientasinya dia begitu. Dia hitung dulu. Sementara si Petrus lain lagi. Guru, kalau orang lain meninggalkan engkau, aku tidak. Dia ngomong dulu, pikir. Dia ngomong dulu. Nah, ada orang tipe banyak bicara. Meskipun di antara laki-laki dan perempuan itu memang wanita lebih banyak kebutuhan untuk berbicara, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kebutuhan bicaranya itu memang lebih banyak. Kalau di dalam ini katanya itu orang sanguin, orang yang suka bercerita, suka ngobrol, dia bercerita lebih banyak. Nah, saudaraku, kalau menikah dengan orang yang tidak suka bicara, kelihatannya cocok ya. Tapi kelihatannya cocok, satu suka bicara, satu tidak suka bicara, kelihatannya cocok. Tapi kalau tidak dicocokkan, tidak mau disesuaikan, belum tentu juga cocok. Yang sama-sama suka bicara, cocok juga, belum tentu juga. Kenapa? Nanti bicara terus lupa waktu. Tahu-tahu, sudah jam 10 kita mau ke gereja. Kenapa? Karena ngobrol terus. Yang satu sibuk nelpon, udah setengah 11 dia sudah online saja. Nah, saudara, dalam kehidupan ini, dalam kepribadian itu ada ciri yang menonjol dalam diri seseorang. Saudara mesti belajar memahami, ya, belajar mengerti. Karena apa? Karena memang kepribadian itu adalah cara kita berinteraksi, cara kita bereaksi dengan individu lain. Itulah kita yang sesungguhnya. Nah, dari mana kepribadian ini dapat? Yang pertama dari genetik. Genetik itu dari orang tua. Saudara, memang kita tahu genetika bahwa dari orang tua kita, dari kakek nenek pihak papa, dari kakek nenek pihak mama, itu turun kepada satu pribadi ini. Jadi minimum ada 6 kepribadian yang ngumpul jadi satu dalam diri kita. Ya, yang kita kadang-kadang tidak ketemu dengan kakek nenek kita, tidak tahu kita sifatnya. Yang kita ketemu dia sudah tua. Kalau dia muda itu bukan kakek nenek kita, itu kakak adik kita. Ya kan? Karena dia kakek nenek, ya pasti begitu kita ketemu, kita lahir dia sudah tua. Dan yang kita tahu dia sifatnya begitu. Tapi bagaimana dia sebelum-sebelumnya kita tidak kenal. Yang kita ketemu orang tua kita, dia sudah besar. Kan tidak mungkin anak umur 12 punya anak, kan? Pasti dia sudah besar. Nah, saudara, jadi dari mana kepribadian kita ini? Dari orang tua kita, genetik, ya. Ditambah lagi dengan lingkungan kita, lingkungan di mana kita tinggal, sukunya kita apa, budayanya kita apa. Ditambah lagi ada faktor-faktor yang lain, bagaimana orang tua kita memperlakukan kita. Ada suku-suku tertentu yang memperlakukan anak laki-laki pertama seperti ini. Kalau Ani, anak perempuan yang pertama, masing-masing orang beda. Suatu kali seorang dia adalah pendeta tapi juga konselor, psikolog, dia belajar, dan dia ceritakan gini. Mereka ini punya kakak beradik itu banyak. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, coba lagi ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki lagi, yang kelima laki-laki lagi, yang keenam diharapkan perempuan. Tiba-tiba yang muncul laki-laki. Si ibu sudah mempersiapkan rok baju perempuan, yang lahir laki-laki, dipakai karena pakaian wanita sama bapak ini, sama anak ini laki-laki. Dan saudaraku, dan dia dibully sama kawan-kawannya, dia rasa malu, rasa terluka. Ditambah lagi dia punya bapak tidak berfungsi di rumah. Dia antara ada dan tiada. Dia ada di rumah tapi dia tidak berfungsi sebagai bapak di rumah. Dan ini melukai anak itu.
ditambah lagi dengan perlakuan. Nah saudaraku, jadi suatu kali ada seorang bercerita gini, istrinya itu ini agak terbalik ya kan? Ini istrinya itu punya selingkuhan dan kemudian tinggalkan keluarga ini. Jadi ini bukan suami yang pergi, tapi istrinya yang pergi. Dan kemudian si suami bilang gini, aku terima istriku balik lagi. Oh enggak mudah saudara. Nah kemudian ditanya, kenapa kok bisa kamu terima? Jadi dibilang nih, saya ini orang Jawa. Saya ini dididik, dilatih dengan budayanya seperti itu. Kenapa? Karena orang tua saya ngomong begini, keluarga ini seperti satu lidi. Dan saya laki-laki itu yang pengikatnya itu. Kalau pengikatnya itu tidak ada, nanti lidi-lidinya ini akan jadi berantakan. Jadi saya harus mengikat itu. Meskipun istri saya begitu, tapi saya mau terima. Kenapa? Karena nanti anak istri dan anak-anaknya akan berantakan. Jadi ini budaya. Ada lagi banyak budaya yang mempengaruhi kepribadian kita. Cara berpikir kita akan terbentuk dari lingkungan itu juga. Nah saudara, di mana kota demi kota di mana kita tinggal ini punya budaya beda-beda. Meskipun kita ada di Sumatera Barat, tapi budayanya itu beda-beda. Sehingga itu mempengaruhi perilaku kepribadian orang yang tinggal. Nah, makanya saudara, kita harus terus mengalami pembaharuan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam emosi kita, dalam kehendak kita. Kita mesti terus mengalami pembaharuan. Apa yang bisa merubah kehidupan kita? Firman. Firman yang bisa merubah jiwa ini tadi. Kenapa? Karena firman-Nya akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti apa tindakan kita, seperti apa kita, firman ini akan ngasih tahu kita, yang akan memberitahu kita. Nah, firman ini bisa merubah, memperbaharui kita. Jadi kita cerita nih bukan nanti kalau tidak diperbaharui nggak masuk surga. Bukan cerita masuk surga nggak masuk surga, ya. Tapi kalau saudara membiarkan terus, nanti bisa berujung kemana? Kepada ketidaksetiaan. Nah, makanya kita saudaraku perlu belajar. Nah, saya beberapa waktu yang lalu dalam beberapa minggu, beberapa kali saya menyampaikan tentang orang tua. Ya, orang tua perlu kita pertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, maka nanti anak kita akan punya kecenderungan melakukan hal yang sama. Berpotensi, belum lakukan, tapi dia berpotensi. Kenapa? Karena kita buka jalan. Makanya kita perlu jaga. Oh, saya kan masih muda, saya belum menikah. Ya, oke, itu malah lebih baik. Kenapa? Karena engkau perlu pikirkan apa yang engkau punya itu nanti yang akan engkau berikan kepada anakmu. Kalau dari sekarang engkau tidak jaga sehat tubuhmu, engkau dari sekarang obral kesehatanmu, suatu saat begitu engkau menikah, engkau punya penyakit, engkau akan berikan itu sama anakmu. Makanya engkau perlu jaga dari sekarang. Jangan pikir nanti aja kalau aku sudah menikah baru aku jaga. Dari sekarang kita mesti jaga. Kenapa? Karena apa yang kita punya itu yang akan kita berikan nanti kepada anak kita. Ya, jadi saudara, makanya kita juga mesti terus diperbaharui sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya kecenderungan yang baiklah yang kita akan berikan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang ada di bawah kita. Ya, makanya penting lakukan ini. Nah, saudara, kita coba lihat satu contoh. Roma pasal 12 ayat yang kedua.
Roma 12 ayat yang kedua. Katakan begini. Udah hafal ya? Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang sempurna. Nah, sudah yang berkenan dan yang sempurna. Jadi saudaraku, Tuhan menuntut pembaharuan di jiwa tadi, di budi tadi ya, pembaharuan di budi kita. Kenapa? Karena sudah perhatikan. Ini memang Alkitab ini dulu ditulis ini kan kayak orang ngirim surat saudara ya, surat tidak ada pasal. Jadi misalnya gini, kalau saudara ngirim surat ke anak saudara, pasal 1, kamu keadaanmu bagaimana sekarang? Apakah ada baik-baik saja? Bagaimana ini? Pasal 2, bagaimana dengan pekerjaanmu? Sudah ngirim surat kayak gitu enggak sama anak? Ada yang begitu? Anakmu bisa stres kan kalau begitu kan? Alkitab ini dulu ditulis tuh enggak pakai pasal ini. Kemudian oleh bapak-bapak gereja namanya dikanon, kemudian baru dipenggal. Ada pasal 1, ada pasal 2. Nah, kalau saudara kita lihat, perhatikan dari Roma pasal yang ke-12 ini, waktu Paulus dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-21, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, itu berbicara tentang apa? Cara bereaksi dan cara berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dia bilang gini, kita sebagai ayat 4, ayat 4 saya akan coba bacakan, ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dikatakan sebagai tubuh Kristus, kita punya tugas yang berbeda-beda, enggak seragam. Jadi berbeda-beda tugas yang Tuhan berikan kepada kita, berbeda-beda. Saudara mesti paham, aku tugasnya apa nih? Sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan itu ngerti, ya. Tidak semua orang memang bisa main musik. Kalau orang tidak hobi musik, tidak punya talenta musik, bisa tidak main musik? Bisa, tapi dia harus berjuang lebih banyak, lebih berat, lebih lama dibanding orang yang punya talenta musik. Orang yang tidak punya talenta nyanyi, bisa nyanyi enggak? Bisa. Cuman masalahnya nyanyi itu suaranya enak enggak? Ada orang bisa nyanyi tapi suaranya itu enak untuk dirinya sendiri. Menurut dia suaranya yang paling terindah di dunia. Sementara orang lain dengar, rasanya cepat-cepat orang itu akan lari. Kenapa? Karena suaranya itu gak enak. Menurut dia enak. Bisa dilatih gak? Bisa, tapi dasarnya itu berbeda. Saudara, jadi masing-masing orang punya tugas yang berbeda-beda. Ini kita mesti paham. Dalam keluarga pun begitu. Kita punya tugas yang berbeda-beda. Jangan saling ngambil tugas. Jangan ngurusin tugas orang lain, tugas kita nggak kita lakukan. Ya, jadi jangan sibuk ngurusin tugas orang lain. Kenapa dia tidak begitu? Kenapa dia tidak begitu? Kenapa dia tidak begitu? Sementara kita tidak lakukan tugas kita. Mari kita fokus dengan ya. Beberapa waktu yang lalu saya katakan fokus dengan tugas kita. Fokus aja dengan tugas kita. Dan kemudian ayat yang ke-5 bagian B tadi dikatakan bahwa
sesama anggota ternyata saling bergantung satu dengan yang lain. Makanya Tuhan berikan contoh tubuh kita ini. Tangan bisa dipakai untuk jalan enggak? Halo? Tangan bisa dipakai untuk jalan enggak? Bisa aja. Kaki sudah naikkan ke atas, jalan. Tapi berapa lama sudah bisa jalan dengan tangan? Berapa lama? Karena didesainnya tangan itu bukan untuk berjalan. Jadi kalau tangan pengen jalan, aku pengen kaki kamu naik ke atas, sekarang gantian kita, bisa enggak? Bisa, tapi berapa lama? Karena dia didesain bukan untuk itu. Kalau dia ngurusin terus kaki, tidak akan selesai, saudara. Jadi kan tugasnya udah beda-beda, ya. Saudara, mic ini diciptakan untuk apa? Untuk supaya pada waktu saya ngomong tidak usah teriak-teriak, suaranya ini bisa didengar, ya? Tapi kalau mic ini saya pakai untuk giling cabai, bisa enggak? Kan mirip-mirip nih dengan ulek gitu ya. Mirip kan? Mirip-mirip aja. Bisa enggak? Oh bisa, siapa bilang nggak bisa? Tapi ini kan jadi hancur. Besoknya mau dipakai untuk menyalurkan suara lagi, sudah rusak dia. Kenapa? Karena fungsinya tidak begitu. Ya, jadi masing-masing kita, saudaraku, saling bergantung dengan yang lain. Makanya Tuhan memberikan contoh kepada kita bahwa kamu ini saling bergantung loh satu dengan yang lain. Jangan ada merasa aku lebih penting daripada yang lain. Enggak. Kita saling butuh, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Inilah anggota tubuh kita. Nah, makanya saudaraku, mari kita terus mengalami pembaharuan dalam jiwa kita, pembaharuan dalam budi, kata kita perempuan tadi, pembaharuan dalam jiwa kita. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita bersama-sama, saudara jangan terus tersinggung sama orang lain, saudara terus jangan kecewa terus sama orang lain, saudara jangan terus marah sama orang lain. Kenapa? Karena saudara orang lain, saudara tidak rasa diperbaharui, saudara tidak mengalami pembaharuan. Jadi kita yang harus mengalami pembaharuan. Saudara, sekiranya kita tidak bisa mengubah, ya seandainya kita tidak bisa mengubah orang lain, atau kita tidak bisa mengubah keadaan, maka berubahlah engkau lebih dulu. Seandainya engkau tidak bisa mengubah orang lain, engkau tidak bisa mengubah keadaan, ya seandainya kita tidak bisa mengubah orang lain dan kita tidak bisa mengubah keadaan, paling tidak berubahlah dirimu. Amin. Seorang yang terluka, dan kalau lukanya sudah kering, maka dengan luka yang kering itu dia bisa menyembuhkan luka-luka orang lain. Ya. Saya ulang, seorang yang terluka dan lukanya itu sudah kering, maka dia dengan luka yang kering itu dia bisa menyembuhkan orang lain. Tapi kalau lukanya masih basah, maka dia tidak akan bisa sembuhkan orang lain. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita terluka dengan sesuatu, dengan seseorang, maka kita harus pulih. Kita harus pulih. Supaya apa? Supaya dengan keadaan yang kita alami, kita bisa memulihkan orang lain. Saya kasih contoh begini. Saya pernah sampaikan, waktu saya lahir, Papa sudah meninggal. Jadi saya dalam perut, Papa sudah meninggal. Jadi saya tidak punya memori sedikit pun. Kenapa? Karena memang Papa tidak ada. Saya tidak punya memori sedikit pun bagaimana kasih sayang seorang Papa itu. Dan itu berjalan terus sampai saya lahir baru.
sampai kemudian saya mengerti, sampai saya bisa belajar sesuatu, dan kemudian setelah saya mengerti dan kemudian saya minta, Tuhan, aku butuh kasih-Mu, supaya kasih-Mu tuh ada dalam diriku. Kasih sebagai Bapa itu Engkau berikan kepadaku, Tuhan. Nah, dengan kasih dari Tuhan itu, saya belajar memulihkan luka-luka orang lain yang juga yang kehilangan figur Bapa. Kenapa saya begitu care dengan anak-anak mentawai, dengan bikin asrama? Karena saya bisa rasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasanya orang itu tidak mengalami kasih sayang seorang Bapa. Dan saya ingin memulihkan, tapi kalau saya sendiri tidak kering lukanya, bagaimana mungkin saya bisa sembuhkan mereka? Jadi lukanya masih kering, baru kita bisa sembuhkan. Ya, saudaraku, seandainya engkau tidak bisa merubah orang lain, engkau tidak bisa merubah keadaan, paling tidak rubahlah dirimu lebih dulu. Jack Ma katakan begini, kalau seseorang mau berubah, maka harus dimulai, rubahlah kebiasaan, katanya. Saya renung-renungkan, saya pikir, ya betul, karena nanti dalam pembahasan tersendiri. Ya, kalau seseorang ingin mau berubah, maka yang pertama, rubahlah kebiasaan. Hari ini, saudaraku, kita belum belajar bahwa jiwa kita harus diperbaharui. Pembaharuan itu hanya datang dari mana? Dari firman. Firman yang mengisi pikiran, firman yang mengisi perasaan, firman yang mengisi emosi kita, firman yang mengisi kehendak kita, dan firman inilah yang mendorong kita terus untuk melakukan perubahan demi perubahan dalam kehidupan. Kalau sudah tidak mengalami pembaharuan, kalau sudah jiwamu tidak diperbaharui, maka kita tidak akan siap menghadapi keadaan sekitar kita. Dan kita harus siap-siap untuk terus terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah terima semua roti dan anggur? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, mungkin boleh angkat tangan. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, mungkin boleh siapkan roti dan anggur atau penggantinya, biskuit, atau kalau tidak ada air yang lain, air putih pun boleh. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami terus mengalami pembaharuan kembali. Seperti yang Kau katakan dalam firman, berubahlah oleh pembaharuan jiwa. Kami tidak bisa merubah pasangan kami. Kami tidak bisa merubah keadaan. Kami tidak bisa merubah anak. Kami tidak berdaya untuk merubah orang lain. Tapi sebetulnya kami mampu dan kami bisa untuk merubah diri kami sendiri. Dengan kami berubah, dengan pribadi kita yang berubah, maka sudut pandang kita, cara pandang kita kepada orang lain itu pun akan berubah. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali menuntut orang lain. Kami seringkali menuntut pasangan kami harus sama seperti kami. Tapi kami hari ini mau belajar Tuhan.
perubahan itu harus dimulai dari diri kami masing-masing. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada. Mari saudaraku, saya sudah mendapatkan diri. Mari angkat roti di tangan kita. Bapak kuduskan roti dan anggur ada di tangan kami. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah melambangkan dengan roti dan anggur ini akan memperbaharui kehidupan kami. Mari angkat roti di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Yesus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kanannya. Berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebus dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah pembaharuan ini terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengajak untuk Bapak Ibu semua terlibat untuk boleh sama-sama melayani di tempat ini. Dalam apa yang Bapak Ibu anggap ini talenta Bapak Ibu, nanti boleh temuin saya atau pengurus gereja. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, ayo kita mau bersama-sama melakukan untuk Tuhan. Ya, hari ini ada wajah baru. Kalau yang lalu ada Van di biola, hari ini ada besar di drum, ada Muel juga jadi singer hari ini. Biasanya di belakang laptop, ya puji Tuhan. Jadi saudara yang mau sama-sama melayani di tempat ini, mari ya. Saya mengundang kita terlibat bersama-sama untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan. Rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau bicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena
korbannya dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you, Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape. Sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love. He is love. God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Sama-sama untuk ibadah kita siang hari ini, saya coba kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi kita menyembah. Nyanyi Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bawa kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh jajarannya Tuhan, mulai dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk Yerusalemnya, Sumatera Barat Tuhan, untuk Mentawai Tuhan. Biar bangkit Tuhan anak-anak muda yang cinta sama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bawa negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Kau yang gantikan Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, tutup buku kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarah menghormati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terima berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, akan persekutuan dengan Allah Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, sampai berjumpa lagi. Happy birthday.